Kami sampaikan informasi yang paling mencuri perhatian pembaca CNBCindonesia.com hari ini. Yang pertama, sebuah drone kembali menyerang Arab Saudi. Kali ini pesawat tanpa awak itu menyerang pelabuhan minyak negeri tersebut. Menurut Kementerian Energi Arab Saudi, kejadian ini terjadi pada Minggu malam 7 Maret 2021. Rudal balistik itu juga dikabarkan menargetkan fasilitas perusahaan BUMN minyak Arab Saudi, Saudi Aramco. Kementerian Pertahanan Saudi menyatakan beberapa drone tersebut sudah berhasil dijatuhkan sebelum mencapai target. Hingga saat ini belum ada laporan soal korban dan kerusakan akibat serangan ini, namun pelaku diduga adalah pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya diketahui koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah melancarkan serangan udara di ibu kota Yaman sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Houthi diklaim sebagai kelompok milisi yang dekat dengan Iran. Hal ini pun menandai eskalasi baru dalam 6 tahun Yaman antara pemerintah koalisi Arab Saudi dengan pemberontak Houthi. Kita beralih ke informasi terpopuler dalam kanal CNBCindonesia.com lainnya, yaitu 7 orang dilaporkan jatuh sakit usai disuntikan vaksin Sinovac di Hong Kong. Bahkan 2 diantaranya harus dirawat intensif di rumah sakit. Seperti dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan Hong Kong, kasus ini telah dirujuk kepada komite ahli untuk melihat kausalitas dengan vaksin, di mana penilaian akan diumumkan sesegera mungkin. Meski begitu, menurut Departemen Kesehatan, mereka yang dirawat intensif sebetulnya memiliki penyakit yang mendasari. Kasus pertama melibatkan seorang penerima vaksin berusia 80 tahun, sedangkan kasus kedua adalah seorang wanita yang diyakini memiliki riwayat penyakit termasuk diabetes. Sebelumnya, South China Morning Post menyebut dalam sepekan terakhir, sudah ada 18 orang yang telah menerima perawatan medis usai disuntikan vaksin Sinovac. Mereka dilaporkan mengalami keluhan ruam parah, pusing, hingga jantung berdebar-debar. Sayangnya, dari 91.800 warga Hong Kong yang disuntikan vaksin Sinovac, terdapat 2 orang yang dinyatakan meninggal dunia setelah divaksin selama seminggu terakhir. Namun hingga saat ini, penyebab kematian belum dapat ditemukan oleh panel ahli. Informasi populer berikutnya, wah ada angin segar nih buat pasar CPO tanah air. Ya, masyarakat Swiss akhirnya mendukung kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia. Berdasarkan jejak pendapat, sebanyak 51,7% suara rupanya setuju dengan perjanjian ini. Berdasarkan kesepakatan ini, tarif akan dihapus secara bertahap dari hampir semua ekspor terbesar Swiss ke Indonesia. Sementara Swiss akan menghapus bea atas produk industri Indonesia. Namun untuk minyak sawit, bea cukai ternyata tidak hapus, tapi dikurangi dari 20 hingga 40%. Sedangkan untuk volume akan dibatasi hingga 12.500 ton per tahunnya. Lebih lanjut, pengimpor minyak sawit juga harus membuktikan bahwa minyak tersebut telah memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu, di mana sebelumnya perjanjian Indonesia dengan negara European Free Trade termasuk Swiss ini telah ditekan sejak Desember 2018 dan disetujui oleh Parlemen pada tahun 2019. Namun hal ini sempat menuai kritik akibat masalah sawit sehingga dibutuhkannya suara publik. Tidak ketinggalan ya informasi terakhir terkait PNS atau ASN juga ternyata masih jadi berita populer di CNBCindonesia.com. Nah, rencananya pemerintah juga mempersiapkan jumlah PNS atau ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan pihaknya sudah mengantongi daftar PNS yang akan pindah dari DKI Jakarta ke ibu kota baru. Namun dari data tersebut, Cahyo merinci ada 3% PNS atau ASN yang tidak bisa dipindahkan lantaran tingkat pendidikannya hanya lulusan SMP hingga SMA. Kemudian ada pun juga sebanyak 20% PNS yang akan pensiun pada tahun 2030 sampai 2040.
Cahyo menambahkan terdapat konsekuensi bagi PNS atau ASN yang sudah ditetapkan pindah namun tidak mengundurkan diri. PNS tersebut bisa saja kehilangan tunjangan kinerja, tetapi tetap dapat mempertahankan statusnya dengan gaji pokok dan upah minimal. Demikian sejumlah informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com hari ini.